Berlatar pada tahun 2008 di Vietnam, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda asal Korea bernama Choi. Saat ini ia sedang melakukan survei ke sebuah lahan kosong bersama seorang sales properti bernama Jang Hun. Dan karena lahan yang ditawarkan cukup strategis untuk membangun resort pun membuat Choi tertarik untuk membelinya. Tak lama, rekan-rekan Jang Hun datang untuk mengajak Choi bertemu dengan bosnya yang bernama Hae Sang. Di sana Choi mau-mau saja bertemu dengan si Hae Sang karena beranggapan jika mereka sudah cukup dekat tanpa sadar jika saat ini dia akan mendapat masalah besar. Entah bagaimana nasib Choi ke depannya. Saat ini kita akan bertemu lagi dengan jagoan kita semua, siapa lagi kalau bukan Ma Dong Suk. Terlihat ia baru tiba di depan sebuah toko yang sedang terjadi kerusuhan, masuk ke dalam toko melalui jalur belakang demi mengamankan seorang pasien rumah sakit jiwa yang menjadi penyebab kerusuhan. Karena ketahuan, Ma Dong Suk pun lekas mengalihkan perhatian si pasien agar rekannya dapat mengamankan Sandra. Dan karena pasien tersebut sulit ditenangkan, ia pun terpaksa menggunakan kekerasan pada pasien tersebut. Aksi heroiknya membuat Ma Dong Suk viral bahkan masuk ke dalam berita koran. Tentu saja hal itu sangat membuatnya bangga. Namun tak lama, atasannya yang tiada lain adalah Jun juga datang ke kantor setelah mengikuti rapat penting dengan Pak Komisaris. Yang mana hasil rapat itu, Jun dan satu orang dari timnya harus berangkat ke Vietnam untuk membawa seorang buron. Di sana Jun menjelaskan jika ini adalah tugas khusus, yaitu membawa pulang Jang Hun ke negara ini. Karena ternyata Jang Hun yang merupakan buron paling dicari kini telah menyerahkan diri ke kantor kepolisian Vietnam, dan Ma Dong Suk adalah satu-satunya polisi yang cocok untuk tugas ini. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di Vietnam dan langsung dijemput oleh petugas konsulat bernama, kita panggil saja si wakil. Tidak langsung pergi ke kantor, mereka melipir ke warung pinggir jalan untuk mengisi perut yang keroncongan. Saat sedang makan itulah, mereka dihampiri dua pria asal Korea yang salah satunya adalah kenalan Ma Dong Suk bernama, kita panggil saja Igun. Curiga jika tujuannya ke negara ini adalah untuk menangkap seorang penjahat, Igun mengingatkannya agar mereka berhati-hati. Selain polisi Korea tidak mempunyai kuasa di negara ini, mereka juga harus berhati-hati pada gangster yang nyatanya jauh lebih berbahaya daripada aparat penegak hukum. Keesokan paginya Ma Dong Suk pun menemui Jang Hun untuk bertanya terkait alasannya menyerahkan diri. Yang karena pria itu tak kunjung memberitahu, ia pun meminta atasannya untuk menutupi kamera CCTV, bukan untuk bisik-bisik tetangga, melainkan untuk menginterogasinya dengan cara seperti ini. Alhasil, Jang Hun pun mau buka suara dan memberitahukan alasannya menyerahkan diri, yaitu telah meniduri pacar rekannya sesama penjahat. Yang karena perbuatannya telah terbongkar, ia pun jadi khawatir, takut jika rekannya itu akan datang untuk menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Ma Dong Suk lekas menanyakan alamat rumah si rekan yang dimaksud untuk sekalian menangkapnya. Namun setibanya di lokasi, ia dan Jun mendapati orang itu sudah tewas dengan luka sayat di lehernya. Kematian si rekan membuat Ma Dong Suk kembali menginterogasi Jang Hun terkait apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Jang Hun jujur terkait alasannya kenapa menyerahkan diri, bukan karena dosanya sebagai pebinor, melainkan sebuah aksi penculikan dan pembunuhan yang ia lakukan bersama Hae Sang. Dari dua sahabat yang ikut penculikan, hanya Jang Hun lah satu-satunya orang yang Hae Sang biarkan hidup. Takut jika bernasib sama dengan kedua sahabatnya, mau tidak mau Jang Hun harus menuruti perintahnya. Setelah mendapat uang tebusan dari keluarga Choi atau orang yang telah mereka culik, sejak hari itu jugalah ia tidak bisa tidur nyenyak lagi, merasa resah, gelisah, gundah gulana, seolah ada pihak lain yang mengincarnya. Sadar jika di luar tidak aman lagi, maka ia pun memilih di penjara daripada harus mati di luaran sana. Untuk memastikan kebenarannya, Ma Dong Suk pun meminta Jang Hun agar memberikan alamat tempat dikuburnya para korban. Setelah menghubungi Hong dan memintanya agar mencarikan informasi terkait latar belakang Hae Sang, ia dan atasannya pun pergi ke lokasi sesuai alamat yang diberikan dengan si wakil yang juga ikut membantunya. Setelah cukup lama melakukan penggalian, Ma Dong Suk CS menemukan 4 kantong berisi jasad dan langsung memanggil pihak berwenang untuk mengevakuasi jasad tersebut. Ia juga menghubungi Igun untuk bertanya perihal Hae Sang, barangkali Igun mengenalnya, yang ternyata berdasarkan sepengetahuan Igun, sosok Hae Sang ini sedang diincar oleh sekelompok preman lokal.
왜? 아이! 헐류 인포케이션. Tanpa memperdulikan aparat setempat yang marah-marah, Ma Dong-suk dan atasannya lekas pergi dari sana untuk mencari si preman lokal yang dimaksud. Di waktu yang sama, kita akan melihat para pembunuh bayaran asal Korea sewaan orang tua Choi berniat untuk mengambil kembali uang tebusan yang telah diberikan kepada Haesang. 강혜상이 오늘 아침에도 나간 걸 봤습니다. Berkat bantuan salah satu anak buah si preman lokal, para pembunuh bayaran itu pun berhasil menemukan uang yang selama ini dicari. Tak lama setelah beberapa anggota dikirim untuk mengembalikannya, Haesang dan satu anak buahnya yang baru tiba di lokasi pun tak sengaja melihat ada kuntung pelem yang masih menyala sehingga... Ya, setelah menghabisi satu pembunuh bayaran, Haesang harus terlibat perkelahian dengan beberapa anggota pembunuh bayaran yang tersisa. Meski hanya 2 orang saja, ia dan rekannya dapat menumbangkan mereka semua sampai akhirnya... Dengan fakta bahwa uangnya telah diambil, Haesang lekas menghubungi orang yang telah mengirimkan para pembunuh bayaran tersebut. Tiada lain adalah Baek atau ayah dari si Choi. Di sana ia mengancam akan pergi ke Korea dengan maksud untuk menghabisi keluarga Baek jika uangnya tidak dikembalikan. 아니면 내가 한국 갑니다. Sementara itu, Ma Dong-suk dan atasannya yang baru tiba di markas preman lokal pun langsung menginterogasi salah satu anggota terkait di mana keberadaan bosnya, yang karena si anggota malah melawan, ia pun terpaksa memberinya sedikit pelajaran. 어딜 가? 까불고 있어. Di tengah pelajaran yang sedang berlangsung, si ketua preman akhirnya muncul dan sekonyong-konyong mengarahkan senjatanya tepat ke wajah Ma Dong-suk. Yang hal itu tentu saja ia lakukan untuk membuat si Ma Dong-suk ini takut, tetapi... 이 새끼 이거 진짜 총이네. 이 개새끼가 사람을 죽이려고. 일로 와. 이 개새끼야 확 죽여. Setelah mendapat informasi terkait Baek yang mengirim para pembunuh bayaran dari si preman, Ma Dong-suk dan atasannya langsung pergi menuju rumah Haesang. Namun setibanya di sana, mereka malah dikejutkan dengan sisa kekacauan dan tumpukan paspor milik para korban penculikan yang di tengah keterkejutan tersebut tiba-tiba... 찾았다 조영기. Ya, Jun diserang oleh Haesang hingga terkapar. Sadar jika orang tersebut adalah Haesang, Ma Dong-suk yang tidak ingin kehilangan kesempatan pun langsung bergegas untuk menangkapnya. Dengan bantuan rekannya, Haesang akhirnya berhasil lolos dari cengkeraman Ma Dong-suk, di mana Ma Dong-suk sendiri langsung membawa Jun ke rumah sakit agar dia segera mendapat perawatan. Baru saja sebentar di rumah sakit, Ma Dong-suk dan atasannya malah mendapat berita buruk terkait mereka yang akan dideportasi dari si wakil, bukan tanpa alasan. Setelah melakukan pelanggaran seperti investigasi tanpa izin, tentu saja membuat pihak kepolisian Vietnam sangat geram. Namun meski begitu, mereka akhirnya menerima deportasi tersebut karena berdasarkan informasi dari si anak buah yang tertangkap, Haesang juga akan pergi ke Korea, sehingga mereka memutuskan untuk pulang kampung saat itu juga. 오케이, 렛츠고. 강에서 한국 가서 최춘백 만나러. 가. Dengan ditemani rekannya yang bernama Donggun, Ma Dong-suk pergi menemui ketua geng isu tiada lain adalah ketua Jang, di mana maksud kedatangannya ke sana adalah untuk menanyakan apakah dia mendapat informasi terkait kapal yang baru sampai di pelabuhan, dan jika ada, maka besar kemungkinan Haesang sudah sampai di negara ini. Berdasarkan informasi dari kenalannya yang dijuluki si Mata Satu, Jang menjelaskan jika kemarin memang ada kapal asing baru saja berlabuh. Entah ada Haesangnya atau tidak, Ma Dong-suk dengan cepat langsung memeriksa rekaman CCTV di pelabuhan untuk memastikan apakah Haesang sudah sampai atau belum. 이놈 수상한데요? 차 바퀴를 뒤지는데? 형님 여기 찾은 것 같은데요? Ya, akhirnya mereka menemukan Haesang pada salah satu rekaman CCTV. Sadar jika tujuan Haesang adalah keluarga Baek, mereka langsung memulai pencarian dengan mengunjungi rumah duka tempat Choi bersemayam, bukan untuk melayat, melainkan untuk memantau dan mencari keberadaan Haesang saat ini. 데려와 주신 형사님이시죠? 예. 고맙습니다. Saat sedang makan, Ma Dong-suk sadar jika kebanyakan pelayat adalah para gangster sewaan Baek untuk melindungi keluarganya. Selepas dari sana, ia lekas pergi menemui Donggun setelah mendapat informasi terkait bangkai mobil yang baru saja Haesang gunakan. 안 나온다는데 주변에 CCTV도 없고 좀 먹겠는데요. Di waktu yang sama, Haesang diam-diam mulai menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai salah satu anggota pembunuh bayaran. Namun kekacauan seketika terjadi tatkala Baek berhasil membongkar penyamarannya.
Tidak sendiri, Haesang rupanya pergi ke Korea bersama 2 orang rekannya. Di sana mereka membagi tugas dengan Haesang menghadapi para pengawal dari dalam, sedangkan 2 sisanya sudah berhasil mengalahkan para pengawal dari luar. Meski hanya bertiga saja, Haesang berhasil menculik Baek dan membawanya pergi entah kemana. Sadar jika Baek telah diculik, Hong atau polisi yang bertugas untuk mengawasi CCTV pun langsung menghubungi rekan-rekannya untuk mencegat mobil yang dikendarai Haesang ke tepi. Ya, Haesang berhasil lolos dan membawa Baek pergi entah kemana. Beberapa hari sejak kejadian itu, Yuli alias istri Baek pun pergi menemui Ma Dong-suk untuk menunjukkan kiriman video dari Haesang berisi penganiayaan terhadap suaminya dan memohon pada Ma Dong-suk agar segera menyelesaikan masalah ini. Tak lama, Yuli dihubungi oleh Haesang yang memintanya agar segera memberi uang tebusan, yang karena Yuli ingin memastikan dulu apakah Baek masih hidup atau tidak, ia pun mengajukan kesepakatan pada Haesang untuk melakukan pertukaran secara langsung. 고생하셨습니다. 물 한잔 하세요. Singkat cerita, esok pagi pun Caang, dengan ditemani Jang selaku supir yang ditugaskan oleh Ma Dong-suk, Yuli pun berangkat menuju lokasi yang sudah ditetapkan. Dalam perjalanan, ia kembali dihubungi oleh sosok itu yang kali ini meminta Yuli untuk memutar arah beberapa kali demi memastikan jika Yuli tidak meminta bantuan para polisi. Sementara Ma Dong-suk dan rekan-rekannya sibuk mengatasi masalah itu, Dong-gun sendiri kini sudah sampai di lokasi ketemuan dengan maksud untuk mencari keberadaan Baek. Yang tepat setelah Baek berhasil ditemukan, Haesang malah menyadari kedatangannya sehingga... Ya, setelah penikaman Dong-gun, Haesang pun langsung melarikan diri dari sana. Tepat setelah Haesang pergi, muncullah para polisi yang langsung mengamankan Baek serta memanggil ambulan agar Dong-gun segera dilarikan ke rumah sakit, di mana Haesang sendiri meminta anak buahnya agar membatalkan rencana mereka karena saat ini polisi sudah mulai mengincarnya. Takut jika Haesang berkhianat dengan akan membawa semua uang tebusan, kedua anak buahnya memilih untuk mengkhianati Haesang lebih dulu. Berlokasi di parkiran setelah aksi kejar-kejaran dengan mobil Yuli, mereka akan membagi tugas yaitu mengejar Yuli dan satunya lagi akan mengurus uang tebusan yang saat ini dibawa oleh Jang bersamanya. Yuli sendiri saat ini berada dalam kondisi terdesak akibat dikejar terus-menerus oleh anak buah Haesang. Di sana Ma Dong-suk datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Yuli dari kematian. Setelah kedua anak buah Haesang berhasil ditangkap, ini tinggal Haesang sendiri yang masih menjadi PR kepolisian, sehingga Ma Dong-suk mengerahkan awak media untuk menyebarkan wajah si Haesang, termasuk ketua Jang, yang saat ini membawa kabur uang milik Yuli. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat Jang saat ini sudah berada di pelabuhan karena dia berniat kabur ke negara Cina. Setelah melakukan negosiasi dengan kenalannya yaitu si Mata Satu, ia dihampiri oleh seseorang yang ditugaskan untuk menjemputnya tanpa sadar jika saat ini Haesang sudah mengintainya dari kejauhan. 어이, 야, 어이, 개새끼야. Ya, Haesang pun berhasil merebut koper berisi uang tanpa mendapatkan perlawanan. Tapi meski begitu, ia terpaksa harus mencari tempat aman sementara waktu karena saat ini area pelabuhan sedang dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Haesang mau tidak mau harus naik bus umum untuk pergi dari sana. Tanpa Haesang sadari, rupanya ia sudah masuk jebakan Ma Dong-suk yang sudah tahu di mana ia berada. Seperti yang saat ini Ma Dong-suk lakukan, yaitu menutup akses jalan, menghentikan mobil bus yang dinaiki Haesang, meminta semua penumpang untuk turun, kemudian masuk ke dalam bus untuk menghajar Haesang di dalam sana. Setelah Ma Dong-suk berhasil melumpuhkan Haesang, ia lekas pergi dari sana dan membiarkan Jun CS menangani sisanya. Bukan apa-apa, hal itu sengaja dirinya lakukan karena tidak ingin diomeli akibat kekacauan yang terjadi di tempat ini. 아이 저기 법의장을 하니까 사람을 총장을 만들어놨네. 이거를 야이씨 마석도도 이씨. Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan rasa frustasi yang dialami oleh ketua Jang akibat gagal membawa kabur koper berisi uang. Ia yang sebenarnya bisa saja mengambil koper itu, terpaksa harus mengurungkan niatnya tersebut karena takut dengan ancaman Ma Dong-suk yang akan memburunya kemanapun ia pergi. 야 장이수. 좋아 가면 아이구나.
tamat, endingnya sangat membagongkan.